Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kana Evan Yaryadi. Kali ini aku bakal membahas sedikit mengenai perkembangan ekonomi digital. Mungkin kalian di luar sana mungkin ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu, boleh. Tapi aku mau sedikit menambahkan dengan hasil riset yang telah aku pelajari. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu slide kedua. Apa itu pengertian ekonomi digital? Ekonomi digital ini merupakan sebuah konsep kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, yang dimana mencakup banyak hal seperti e-commerce, aplikasi-aplikasi pemesanan, dan lain-lainnya. Lalu masuk ke slide ketiga. Di slide ketiga ini, ekonomi digital mempunyai 5 karakteristik. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua inovasi, yang ketiga serba digital, serba virtual, dan mendunia. Lalu geser lagi ke slide keempat, yaitu manfaat ekonomi digital. Menurutku, manfaat adanya ekonomi digital ini dapat memperluas lapangan kerja, dan kita dapat dengan adanya ekonomi digital ini kita dapat memanfaatkan seperti mencari informasi yang lebih luas lagi mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi dan mempermudah kegiatan ekonomi dan kegiatan transaksi ekonomi. Lalu geser ke slide yang kelima adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Aku punya 4 contoh bidang. Yang pertama, contoh digital ekonomi dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini, saat kita pergi berpergian ke sebuah tempat ataupun keluar atau kemana, itu kan pasti kita melewati akses jalan tol. Nah, tentu masuk jalan tol ini kan tidak gratis ya teman-teman. Nah, dengan adanya perkembangan ekonomi digital ini, pada saat kita berpergian, kita menjadi dapat membayar untuk dapat melewati akses jalan tol ini menggunakan seperti e-money, terus seperti kartu pembayaran khusus yang seperti itulah. Nah, lalu yang kedua dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini, kalau kita sekarang tidak usah harus pergi ke rumah sakit ataupun langsung ke dokter, terkecuali jika sakit atau kebutuhan kita yang mendesak gitu. Nah, kalau misalnya sakitnya masih ringan saja atau masih kayak ragu nih, kita tuh ini benar sakit atau ini kayak gimana ya? Nah, kita tuh dapat menanyakan di aplikasi. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital ini, kita dapat menanyakan di sebuah aplikasi seperti aplikasi Halo Dokter kayak gitu. Kita bisa menanyakan di bidang kesehatan ini, kita bisa menanyakan di aplikasi Halo Dok kita sakit apa kayak gitu. Lalu yang ketiga di bidang perbankan. Di bidang perbankan ini, maksudnya di perbankan ini seperti dompet digital, yang dimana tuh dompet digital tuh sekarang banyak loh. Tidak hanya dompet yang kita punya ya, yang kita punya pribadi, itu tidak hanya itu. Tapi sekarang karena semakin zaman kita semakin canggih, zaman kita semakin maju dan luar biasa perkembangan globalisasinya itu, ini ada kita mempunyai perbankan. Dalam perbankan itu tadi kan dompet digital, nah seperti OVO, GoPay, Dana. Sekarang tak menutup kemungkinan pelajar maupun di kalangan usia apapun, mereka tidak mau ribet-ribet membawa uang cash, tapi mereka ini lebih menggunakan bidang perbankan ini, aplikasi-aplikasi seperti ini, karena lebih memudahkan juga dalam transaksi atau payment. Lalu yang terakhir dalam bidang bisnis. Dalam bidang bisnis ini bisa seperti e-commerce, kayak itu tuh kayak seperti toko untuk belanja secara online. Nah, seperti apa? Seperti Tokopedia, sekarang Shopee, Lazada,
bikin aku laku, dan banyak hal lainnya. Lalu kita bergeser ke slide berikutnya, yaitu peluang bisnis. Dengan adanya ekonomi digital ini, peluang bisnisnya menurutku mencakup banyak ya. Kita jadi bisa mencari pekerjaan, mencari banyak hal dalam kegiatan berbisnis. Misalnya kita ingin membuka bisnis, itu bisa karena adanya perkembangan ekonomi ini. Jadi kita dapat membuka bisnis secara online, dan kita bisa mencari referensi atau kayak tata cara gimana nih cara mulai berbisnis secara online dengan adanya perkembangan ekonomi digital ini. Lalu kita bergeser ke slide 7, cara memanfaatkannya. Cara memanfaatkannya selain kita dapat menemukan lapangan kerja yang luas, kita juga dapat membuka bisnis secara online. Lalu kita juga dapat mengakses segala informasi mengenai informasi dan juga mungkin data untuk kegiatan ekonomi. Lalu pada slide 8 adalah dalam ekonomi digital ini juga memiliki beberapa tantangan. Menurutku ada 3 tantangan menurutku. Yang pertama adalah tantangan keamanan berinternet. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia yang masih belum memadai. Lalu tantangan yang ketiga adalah regulasi yang masih belum mumpuni. Lalu masuk ke slide 9. Slide 9 adalah dampak positif dari ekonomi digital ini. Menurutku dampak positif dari ekonomi digital ini meningkatnya permintaan tenaga kerja yang menjurus pada hal-hal yang berbau digital, atau meningkatkan permintaan tenaga kerja dalam bidang yang digital gitu. Nah, lalu pada slide ke-10, kesimpulan dari ekonomi digital ini. Kesimpulan dari ekonomi digital ini adalah aspek ekonomi yang berdasarkan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi dan komunikasi secara digital. Nah, pada slide terakhir mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf mungkin materinya belum terlalu kuat, atau mungkin masih banyak yang harus diperbaiki, dan aku masih harus banyak memperdalam materi mengenai perkembangan ekonomi digital ini. Mungkin cukup sekian, semoga dapat dipahami teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.